mantap banget. Pak Peter mah Aduh, ceria tiap hari. Keler lagi sih kok. Allah, udah biarin. Ini lagi connecting. Sambil Badut diliatin ya. Badut diliatin udah live belum sih ini? Ini sekarang lagi Di mana, Bet? sekarang redirecting to Facebook live page. Di Facebooknya itu number one. Kok pakai Facebook bukan YouTube? YouTube-nya belum nyambung, Pak. Belum tahu apanya, lagi aku setting juga sih. Ini kayaknya sudah mulai live nih, boleh bantu dicek. Kalau lihat di Facebookku sih, Albert is live now di sini. Mukanya nih. Lihat tuh, Pak Peter juga pakai kursi. Saya nggak mau kalah. Waduh. Sudah, harusnya sudah nih. Sudah live nih. Kan? Gue lagi ada kerjaan lagi, wadah. Kerjaan apa? Sekarang nggak kerjain apa? Nggak kerja di sipil ya? Udah enggak. Udah enggak. Zaman dulu. Kerja sipil. Aduh, kerjaan tukang di lapangan gue sampai pusing, Pak Handoyo. Itu ya, yang namanya bom itu di mana-mana. Itu biasa. Guys, udah live nih guys. Oke, Guys, lanjut. udah live nih. Ya tuh, Clara mulai. Live. Ya teman-teman, welcome di acara Network Number One. Dan inilah pembawa acara kita hari ini, Miss Clara Niken. Halo semuanya. Jumpa lagi ini buat dengan Network Number One ya. Hari ini kita akan mendapatkan pencerahan dari Bro Albert Lutano, foundernya Network Number One. Mari kita sambut hari ini pencerahan digitalnya apa nih? Ya, Albert. Welcome, Albert. Ayo silahkan tempat dan waktu. Oke, thank you semua. Ya, teman-teman, apa kabar hari ini? Hari ini kembali lagi hari Selasa. Seperti biasa, setiap hari Selasa di acara kita di channel Network Number One, kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan dunia online atau dunia digital. Ya, teman-teman. Jadi, kalau Selasa, pembahasannya pasti tentang digital, teknologi. Kalau hari Kamis, kita lebih ke arah mindset bisnis, sales, dan marketing. Kalau hari Sabtu, kita lebih pembahasan kita berkaitan dengan bedah buku ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini yang menyaksikan acara ini boleh request ya teman-teman, kalau misalnya ada materi-materi apa yang teman-teman ingin saya bahas, monggo boleh isi di kolom komentar di bawah, atau kalau memang teman-teman tahu Facebook saya, bisa langsung aja message saya, kasih tahu mau request materi apa. Saya sebisa mungkin saya akan bawakan materinya. Nah, hari ini secara khusus saya akan membahas materi berkaitan dengan bisnis online dan apa aja bisnis-bisnis online sekarang ini yang bisa kita lakukan terutama di masa-masa sulit ini ya teman-teman ya. Tadi sebelum acara ini kita sempat bahas bahwa banyak sekali bisnis-bisnis di luar sana yang sekarang sedang suffer ya, sedang menderita. Bahkan tadi kita bahas ada satu restoran yang kita kenal cukup besar ya sebelum masa pandemi ini, cukup berjaya, punya cabang hampir mungkin di setiap mall yang ada di Jakarta ya. Tapi hari ini mereka mau nggak mau, suka nggak suka, mereka harus door to door menawarkan makanannya. Padahal makanan sekelas restoran ya, harus door to door ke ruko-ruko menawarkan makanannya, bahkan makanan sampai dingin ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini hari ini secara khusus ya untuk menyikapi masalah-masalah yang ada di masa-masa pandemi ini, masa sulit ini teman-teman ya. Nah, ini saya akan memperkenalkan beberapa bisnis online yang mungkin bisa menjadi salah satu pilihan di mana teman-teman bisa survive di masa yang sulit seperti ini. Oke, tapi sebelumnya itu teman-teman, saya mau tanya dulu teman-teman nih. Kalau teman-teman mendengar kata bisnis online, kira-kira buat teman-teman di sini ya, apa yang teman-teman bayangkan ketika mendengar kata bisnis online? Nah, di sini ada beberapa orang yang lagi online. Mungkin saya boleh tanya pendapatnya. Pak Handoyo, kira-kira menurut Bapak kalau misalnya dengar kata bisnis online, kira-kira apa yang terbayang, Pak? Halo? Hah? Pak Handoyo masih di situ? Atau Pak Handoyo kalau nggak ada, Pak Peter dulu deh. Pak Peter kalau mendengar kata bisnis online, kira-kira yang terbayang dalam pikiran Bapak apa, Pak?
bisnis yang saya beli dari Lazada, Oke. terus pokoknya semua yang Tokopedia gitu. Berarti yang berkaitan dengan jual beli ya Pak, jual beli di marketplace ya Pak, gitu ya Pak Handoyo ya. Iya. Oke. Nah, ada yang lain mungkin teman-teman? Pak Handoyo atau Cici Clara sendiri ada pendapat nggak kalau misalnya mendengar kata bisnis online, apa sih yang tiba-tiba terbayang gitu? Gojek. Nah, Pak Handoyo, project. Ya, project apa Pak? Seperti apa Pak? Bukan, Gojek. Gojek. Oke, Gojek. Nah, kira-kira apa lagi? Marketplace. Marketplace. Marketplace ya, sama ya seperti yang tadi disampaikan Pak ini ya. Kayak di online di marketplace ya. Sekarang platformnya ada Tokopedia, ada Blibli Ya, betul. ya, gitu ya. Ada lagi nggak kira-kira teman-teman yang lain kalau mendengar kata bisnis online? Apa yang kebayang tiba-tiba dalam pikiran kita? Kita bisa beli sesuatu tanpa batas. Maksudnya batas jarak. Jadi bisa dari China, bisa dari mana gitu. Oh, oke. Jadi kita bisa beli barang yang diinginkan dimanapun kita berada ya di seluruh dunia ya. Walaupun suppliernya mungkin ada di China, ada di Amerika, kita di Jakarta di sini kita bisa beli ya. Oke, nice. Ada lagi ya teman-teman? Satu lagi mungkin kira-kira apa yang terbayang kalau kita dengar kata bisnis online? Udah nggak ada ya. Oke, ini saya bukain nih. Jadi menurut hasil riset yang saya lakukan, banyak orang yang menjawab definisi dari bisnis online adalah yang pertama jualan online, udah pasti ya segala macam yang namanya jualan online itu pasti bisnis online. Terus ada yang bilang, jualannya lewat Instagram, itu yang orang kadang kalau misalnya posting apa di Instagram produk atau posting di Facebook itu namanya jualan online. Terus ada lagi yang bilang, tadi ya teman-teman udah bilang ya, Pak Handoyo bilang, terus Cici Clara bilang, Pak Peter bilang bahwa yang itu loh yang jualan di Tokopedia, di Bukalapak, Shopee dan lain-lain ya itu termasuk dalam kategori bisnis online. Terus ada lagi yang mungkin ya kita tahu mungkin di sini juga ada beberapa teman-teman kita juga sama, mereka jualan lewat WA, bahkan mungkin mereka posting foto-foto produknya mereka di story-nya mereka. Bahkan ada juga sekali waktu mereka kadang broadcast ke kita ya, menawarkan produk, broadcast ke grup-grup. Terus bahkan ada juga yang kadang-kadang sometimes yang mereka spamming ya, jadi berkali-kali mengirimkan foto produk ya sampai banyak gitu ya. Nah itu akhirnya membuat istilahnya image-nya bisnis online kok gitu banget ya, orang kok jualannya kayak gitu ya. Terus ada juga nih yang baru-baru terakhir ini juga, baru hari ini juga ada yang nawarin saya, dia bilang ada satu bisnis online nih Albert, apa bisnisnya? Katanya nonton video, ngajak orang bisa dapat duit. Wah, macam mana lagi kayak gitu ya. Jadi banyak yang istilahnya pengalaman-pengalaman dari teman-teman tuh yang kalau misalnya kita ditanya apa tuh bisnis online, ya inilah jawabannya mereka. Tapi ini mengerucut kepada satu kesimpulan bahwa yang namanya bisnis online biasanya adalah menjual atau menawarkan sebuah produk atau jasa melalui internet ya. Biasanya seperti itu teman-teman ya, atau di sosial media itu yang umum. Nah, ternyata teman-teman ya, menurut beberapa penelitian dilakukan oleh para ahli bisnis ya, orang-orang pakar-pakar bisnis ya yang di luar sana ya, mereka melakukan riset, ternyata bisnis online itu bisa memberikan sebuah pengaruh yang cukup besar dalam kemajuan sebuah negara. Karena apa? Kalau kita sudah melakukan yang namanya bisnis online, nah itulah yang kita sebut dasar awal permulaan dari yang namanya sebuah entrepreneurship ya, karena itu awal mulanya teman-teman, awal mula kita untuk berbisnis. Karena hampir semua orang rata-rata hari-hari ini ya bagaimana mikir ya untuk survive di zaman seperti ini dengan mulai berkecimpung di dalam bisnis online. Nah, apalagi di saat-saat kayak gini, saat-saat susah kayak gini ya, saat-saat era pandemik ini ya, bisnis online itulah yang kebanyakan akan bisa membantu perekonomian keluarga kita. Bahkan kalau kita ngomong skala yang lebih luas adalah kita bisa berbicara tentang perekonomian nasional ya, teman-teman di sana ya. Nah, sekarang definisi bisnis online sendiri, kalau menurut Wikipedia ini bilang bahwa bisnis online itu adalah sebuah bisnis yang bisa dijalankan dengan memanfaatkan jaringan internet di dalam aktivitas bisnisnya. Jadi sudah lebih luas lagi, sudah lebih broad lagi ya teman-temannya, nggak sekedar hanya jualan lewat marketplace, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Terus kemudian jualan di sosial media kayak di Facebook, di Instagram, ya atau broadcast pakai WhatsApp ya. Ternyata kalau menurut Wikipedia ini definisinya sudah lebih luas lagi. Nah, kenapa seperti itu teman-teman? Karena dengan kita mengandalkan jaringan internet, nah bisnis
jenis ini ya, yang sebut ya bisnis online ya, kita bisa lakukan di mana saja, kapan saja, selama masih tersedia jaringan internet ya, dimanapun kita bisa lakukan, yang mau sambil rebahan pun juga bisa ya teman-teman ya. Sekarang kan lagi rame istilahnya bagaimana kita bisa berbisnis sambil rebahan ya. Itu beberapa anak-anak milenial seperti itu ya, kesukaan mereka ya, bisa bisnis, bisa jualan online sambil rebahan, tiduran di rumah ya, karena semua aktivitasnya dilakukan lewat handphone ya. Terus hari-hari ini ya bisnis online ini cukup populer ya di kalangan siapapun, bahkan anak-anak milenial pun mereka menyukai ini. Ya kenapa mereka bisa lakukan ini? Ya udah dengan mereka punya handphone di tangan mereka ya, dengan fitur-fitur yang ada ya, istilahnya mereka sudah bisa melakukan bisnis online. Nah, secara umum ya teman-teman, ada 4 kategori yang dikenal oleh masyarakat tentang bisnis online. Nah, apa saja itu ya? Ini kategori yang umum dulu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah biasanya kita menjual produk kita sendiri ya. Kalau kita punya produk sendiri, misalnya contohnya mungkin kita bisa bikin kue misalnya, terus bisa apa namanya? Bisa bikin produk-produk kerajinan seperti itu, kemudian kita jual sendiri, entah itu kita jualnya melalui website kita sendiri, kita jual melalui Instagram, melalui Facebook, terus berbagai forum-forum sosial media yang lain ya, itu yang umum terjadi. Dan yang kedua adalah biasanya kita mungkin akan menjual produknya orang lain ya. Kalau kita nggak punya produk sendiri, otomatis kita berpikir kita cari siapa nih teman kita atau siapa yang mereka produksi barang. Ya misalnya umpama ada tetangga kita ya, bisa jago masak ya, jago bikin kue atau apa, terus kita bilang sama mereka, boleh nggak barangnya kita jualin, boleh nggak makanannya saya jualin lewat platform saya ya. Itu yang dilakukan secara umum kan. Nah, istilahnya di dalam dunia internet biasanya bisnis seperti ini, konsep model seperti ini dikenal yang istilah bisnis afiliasi ya, affiliate bisnis ya, atau mungkin bisa dibilang ini salah satu yang dinamakan sering disebut dengan istilah dropshipping ya. Dropshipping itu kita nggak punya barang sendiri, barangnya punya orang ya. Tugas kita adalah mencari pembeli di luar sana. Nah, begitu ada pembelinya, kemudian kita akan minta si pembeli itu transfer ke kita. Nah, kemudian kita baru confirm kepada si supplier dan minta supaya supplier itu mengirimkan produknya langsung kepada customer kita. Jadi tanpa lewat kita lagi. Yaitu kalau kita ngomong dropshipping ya teman-teman ya. Terus yang ketiga, konsep bisnis online yang berikutnya yang dikenal umum adalah dengan kita memberikan komisi kepada orang lain supaya orang lain bisa menjual produk kita. Misalnya kita jago tadi ya, kita jago bikin kue, kita jago masak ya misalnya. Terus kita atau mungkin kita bikin produk-produk yang lain, bikin kerajinan tangan misalnya, terus kemudian kita minta pihak lain, orang lain untuk menjualkan produknya. Nah, kalau mereka berhasil menjual produknya ya kita kasih mereka komisi ya, seperti itu teman-teman ya. Terus kemudian yang terakhir adalah menjual produk lain melalui website pihak ketiga. Misalnya di dalam kita tahu tadi ada disebutkan ada Tokopedia, ada marketplace ya, Bukalapak dan lain-lainnya ya. Ya kemudian kita lihat di sana ada ratusan supplier, ada ribuan supplier yang ada di sana. Ya kemudian kita melakukan pendekatan ke mereka dan kita mengajukan diri untuk menjadi resellernya mereka ya. Jadi kita bisa ya istilahnya supplier tersedia banyak sekali kalau ada di marketplace. Nah, masyarakat umum itu hanya mengenal bisnis online hanya sebatas jual beli online. Nah, ternyata di luar sana konsep model bisnis online itu tidak hanya sebatas yang namanya jual beli aja. Jadi ternyata ada konsep yang lainnya teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih ada 12 yang hari ini akan saya share teman-teman. Mungkin siapa tahu dari setelah teman-teman mengetahui 12 ini, teman-teman mungkin bisa mendapatkan sebuah ide, mendapatkan sebuah kebayang sebuah ini yang kira-kira saya bisa lakukan atau apa yang teman-teman bisa tangkap di sini dan kemudian mungkin bisa teman-teman manfaatkan di dalam era pandemik seperti ini ya teman-teman ya. Nah, apa aja 12 itu? Yang pertama adalah ini freelancing ya. Ini istilah freelancing ini cukup dikenal di kalangan para milenial. Nah, apa yang maksud dengan freelancing? Jika teman-teman di sini memiliki kemampuan tertentu atau skill tertentu, misalnya teman-teman jago menulis ya, bikin artikel, terus kemudian punya kemampuan untuk bikin video atau edit video, desain website, terus mungkin coding programmer ya, teman-teman bisa menulis copywriting dan yang lain sebagainya. Nah, skill ini
ini bisa teman-teman jual ya, walaupun mungkin teman-teman nggak punya produk sendiri, tapi teman-teman punya skill satu di antara ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa menawarkan kemampuan teman-teman di berbagai website freelance. Dan di hari ini di Indonesia cukup banyak website freelance yang di mana teman-teman bisa mempromosikan skill dan kemampuan yang teman-teman miliki. Misalnya contohnya kita kenal ada website freelance namanya 1000.com, kemudian ada freelancer.co.id, ada project.id. Nah, ini salah satu contohnya, teman-teman, masih ada banyak yang lain, tapi 3 website inilah yang biasanya menjadi tempat para freelancer ya, orang-orang yang punya kemampuan, punya skill ini untuk mempromosikan dirinya. Demikian juga sebaliknya, seandainya kita butuh orang ya, butuh outsourcing ya, kita butuh orang yang mau butuh orang yang untuk bisa desain, bisa gambar, bisa bikin video atau yang lain, kita bisa cari ya talent ini melalui 3 website yang barusan disebutkan tadi ini ya teman-teman ya. Nah, keuntungan kalau teman-teman melakukan bisnis freelancing ini adalah cukup enak teman-teman. Teman-teman bisa bekerja dimanapun teman-teman berada, termasuk di rumah. Teman-teman nggak perlu ngantor ya. Nah, biasanya freelancer ini ya, bisa teman-teman itu mereka bisa mendapatkan penghasilan yang cukup besar, yang cukup lumayan ya teman-teman ya, karena kan mereka kan di-hire per project ya teman-teman. Dan itu ya hari ini yang suatu bisnis, suatu pekerjaan yang digemari oleh para anak muda ya, para milenial ya hari ini, karena tidak terdekat waktu dan tidak harus ke kantor, bisa kerja dari rumah. Nah, itu adalah salah satu model bisnis online yang sekarang cukup digemari oleh banyak orang. Yang kedua adalah yang kita sebut dengan konsultasi online ya. Nah, ini bagi teman-teman yang punya pengalaman sebagai coach ya, sebagai pelatih bisnis ya, entah sebagai pelatih life coach juga bisa ya, atau pekerja profesional yang punya pengalaman. Nah, di sini teman-teman bisa menjual online jasa konsultasi ya, baik itu melalui telepon, melalui Skype, mungkin melalui Zoom ya, seperti ini ya. Nah, itu berkaitan dengan apa aja teman-teman? Bisa berkaitan dengan konsultasi marketing ya. Seperti misalnya teman-teman punya kemampuan digital marketing, misalnya teman-teman bisa memberikan advice ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan keahlian dan kemampuan teman-teman ya. Terus kalau teman-teman jago di bidang manajemen, sama teman-teman juga bisa menawarkan konsultasi kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Terus kemudian konsultasi spiritual ya, teman-teman tahu ya, banyak sekarang hari ini konsultasi spiritual macam-macam ya, di sini ya ada human design, ada astrologi dan yang lain sebagainya. Kalau teman-teman ada di bidang ini ya, itu adalah skill yang teman-teman bisa tawarkan kepada banyak orang, karena hari ini banyak orang yang membutuhkan. Nah, baik itu online consulting atau maupun freelance ya, seperti yang tadi disebutkan ya, sebenarnya ini adalah 2 pekerjaan yang tergolong sebagai pekerjaan aktif, yang artinya di sini teman-teman akan menukarkan waktu, pikiran, tenaga, dan kemampuan yang teman-teman miliki untuk bisa mendapatkan uang ya, mendapatkan pemasukan ya teman-teman. Nah, biasanya kalau kita udah bicara tentang konsultasi online seperti ini, biasanya income-nya itu akan jauh lebih besar dibandingkan hanya sekedar menjadi seorang freelance ya, karena konsultan online itu biasanya lebih skopnya lebih luas, lebih besar, bisa per project, bisa per bisa keseluruhan. Jadi misalnya kalau kita bicara perusahaan ya, apalagi kalau kita bicara manajemen atau digital marketing, biasanya itu akan mencakup keseluruhan paketnya, nggak hanya 1-2 macam aja. Nah, di sini biasanya teman-teman akan bisa memiliki pemasukan yang cukup besar ya, teman-teman. Yang ketiga adalah di sini teman-teman bisa menciptakan, membuat atau menjual produk-produk digital ya. Contohnya produk digital itu apa aja? Ada e-book misalnya, ada audio CD, ada kursus online ya, ada kelas online, ada podcast. Kalau teman-teman di sini jago programming, teman-teman bisa bikin yang namanya software berbasis web ya, SAS ya, yang hari ini banyak dicari orang juga ya, terutama untuk software-software untuk kasir ya, contohnya ya teman-temannya, kasir, habis itu manajemen keuangan dan yang lain-lain ya. Terus kalau teman-teman bisa bikin aplikasi dan yang lain-lain ya. Jadi di sini teman-teman bisa create, teman-teman punya platform sendiri, teman-teman punya produk-produk digital sendiri ya, dan dijual kepada orang-orang yang membutuhkan di sana. Dan banyak sekali teman-teman hari ini produk digital yang teman-teman juga bisa jual melalui online. Ya, pagi ini juga saya barusan beli 1 kurs juga ya dari
dari luar ya, cukup menarik berkaitan dengan personal life ya, personal coaching ya. Jadi hari ini produk digital itu cukup digemari, apalagi banyak orang yang WFH hari ini ya, jadi mereka punya keinginan untuk belajar ya, mereka kesulitan untuk mencari pengetahuan, mencari ilmu di luar sana ya, akhirnya mereka membeli produk-produk digital ya. Jadi ini salah satu peluang yang bisa teman-teman lakukan di masa sulit-sulit seperti ini ya. Kemudian yang keempat, kita sebut dengan pemasaran afiliasi atau affiliate marketing. Apa yang dimaksud dengan affiliate marketing? Simpelnya adalah, kalau kita ngomong affiliate marketing, simple adalah broker. Biasanya teman-teman kita nggak punya barang, ada orang lain yang punya barang, ya, dia berfungsi sebagai supplier. Kemudian tugas kita adalah mencari pembeli, ya, mencari orang yang mau membeli produknya, produk yang orang tersebut, teman-teman ya. Jadi kita ibarat orang tengahnya, brokernya. Nah, ini di dalam dunia digital itu yang disebut dengan istilah affiliate marketing. Nah, di sini ada beberapa case di sini teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman bisa berperan sebagai pemilik produk ya, atau sebagai penjual produk. Nah, di mana di sini teman-teman bisa memberikan komisi kepada orang lain yang bisa menjualkan produknya teman-teman. Nah, sebaliknya kalau teman-teman di sini sebagai penjual ya, sebagai orang tengahnya, sebagai affiliate-nya ya, di sini teman-teman akan mendapatkan komisi dari setiap produk yang teman-teman bisa jual. Nah, komisi dari mana? Komisinya adalah di perusahaan atau orang atau individu yang mereka punya produk ya, punya produk sendiri ya teman-teman ya. Nah, kalau di Indonesia biasanya orang-orang afiliasi marketing ini ya, pemasaran afiliasi ini adalah mereka bisa menjual produk-produk yang berkaitan mungkin dengan hosting, domain, kemudian produk digital. Produk digital ya teman-teman udah tahu tadi ya, macam-macam ya, ada e-book, ada mungkin course online ya, ada macam-macam ya, ada kelas online. Terus teman-teman juga bisa menjual produk-produk dari perusahaan multi level marketing ya, karena teman-teman kan nggak punya barang kan sebetulnya teman-teman ya. Jadi perusahaan itu mereka punya barang, tugas teman-teman adalah bagaimana menjual produk itu kepada orang yang membutuhkan. Nah, biasanya yang namanya affiliate marketing umumnya mereka akan memberikan persentase bagi hasil ya, atau kita sebut dengan bagi komisi itu yang cukup lumayan besar, biasanya antara kurang lebih 30 sampai 75% ya, tergantung produknya. Kalau misalnya teman-teman menjual produk digital, biasanya komisinya itu akan besar, bisa sampai 70-80%. Nah, kenapa seperti itu? Karena biasanya untuk COGS ya, biaya pembuatan produknya itu bisa dikatakan nol, bisa dikatakan murah sekali. Makanya mereka sebagai supplier atau pemilik produk, biasanya mereka bisa memberikan bagi hasil atau komisi yang cukup besar. Nah, ini adalah salah satu peluang yang teman-teman bisa jalankan di masa-masa yang sulit seperti ini. Nah, kemudian yang kelima adalah model bisnis yang kita sebut dengan istilah donation ya. Mungkin di sini teman-teman pernah melihat mungkin di luar sana ada sebuah software atau sebuah website atau apapun ya yang kemudian menawarkan produknya dengan gratis. Nah, tapi sebagai imbal baliknya adalah mereka meminta sebuah donasi. Donasinya berapa ya? Terserah kita, semampu kita, seikhlasnya kita. Nah, ini juga merupakan salah satu model bisnis yang teman-teman bisa pertimbangkan untuk bisa teman-teman bikin ya, teman-teman bangun ya di era yang sulit seperti ini ya teman-teman ya. Di sini teman-teman akhirnya bisa mendapatkan pemasukan ya. Dengan cara apa? Mungkin teman-teman membangun sebuah website, membangun sebuah aplikasi yang bisa membantu orang lain untuk mengumpulkan donasi bagi yang membutuhkan. Nah, salah satu aplikasi atau website yang cukup terkenal ya di bidang donasi hari ini di Indonesia, misalnya contohnya websitenya kitabisa.com ya, kalau teman perhatikan ya, itu mereka istilahnya membuat campaign ya, orang-orang yang membutuhkan bantuan, pertolongan, misalnya ada yang membutuhkan biaya operasi, membutuhkan biaya untuk untuk sekolah dan yang lain-lain ya. Nah, di situ akhirnya website itu kemudian menjadi sebuah platform, menjadi sebuah sebagai sebuah fasilitator ya teman-teman bagi orang yang ingin mendonasikan uangnya untuk membantu orang lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sponsor artikel. Nah, biasanya ini adalah orang-orang yang jago ya teman-teman untuk membuat sebuah website ya yang berkaitan dengan berita-berita ya. Kalau teman-teman tahu ada website detik.com ya contohnya, atau kompas.com ya, atau mungkin yang lainnya yang nggak selalu hanya situs-situs berita, mungkin juga bisa website-website yang niche-nya khusus ya, misalnya contohnya ada website yang berkaitan dengan gosip artis ya.
itu ada di luar sana. Kemudian ada website yang berkaitan mungkin dengan kesehatan ya, dengan niche tertentu ya teman-teman ya, yang mereka suka akhirnya menulis artikel-artikel, bahkan artikelnya bisa sampai ratusan ya, misalnya membahas tentang kesehatan ya, biasanya website ini isinya ratusan teman-teman, ratusan halaman ya, dan manfaatnya banyak sekali. Dan apa yang mereka dapatkan dari situ, nah biasanya mereka akan bekerja sama dengan vendor-vendor atau mungkin dengan supplier produk-produk tertentu yang memiliki target market atau prospek atau calon pembeli yang sama dengan audiens yang dimiliki oleh website tersebut. Ya, jadi produknya itu kemudian akhirnya bisa diiklankan, dititip jual melalui website ini. Dan di luar sana teman-teman banyak website yang seperti ini. Dan di sini teman-teman bisa juga membangun website ini dengan mungkin niche tertentu ya. Terserah teman-teman yang sukanya apa. Misalnya teman-teman suka memasak ya, teman-teman bisa membuat sebuah website yang berkaitan dengan kuliner. Kalau teman-teman suka fitness ya, teman-teman bisa membuat sebuah website yang berkaitan dengan apa? Dengan dunia fitness ya, misalnya contohnya seperti itu ya. Terus di situ teman-teman bisa memberikan sebuah space atau halaman khusus, dan teman-teman bekerja sama dengan supplier produk-produk tertentu yang mau punya audiens atau punya market yang sama ya, dengan dengan audiens yang Anda punya ya, teman-teman terserah mau gimana, apakah mau kerja sama iklan atau mungkin teman-teman menjualkan produknya mereka ya. Nah, itu salah satu peluang yang teman-teman bisa lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya yang kita sebut dengan membership website ya. Kalau di Indonesia biasanya ini agak nggak umum ya teman-teman, tapi kalau di luar negeri ini cukup besar ya marketnya. Di sini website itu adalah sebuah kayak semacam website apa namanya, untuk orang bisa berlangganan ya. Misalnya kalau yang dikenal sekarang itu ada kayak Mindvalley ya, tempat sebuah website yang dimana orang bisa subscribe ya, bisa untuk dapatkan informasi-informasi, pengetahuan ya, ilmu-ilmu yang baru ya teman-teman di sana ya. Terus kalau teman-teman hari ini tahu pernah dengar Netflix ya, itu adalah sebuah website atau aplikasi yang dibangun yang isinya berisi ratusan bahkan ribuan film-film yang cukup terkenal ya di dunia ini ya, dunia perfilman ya teman-teman ya. Jadi mereka untuk bisa mengakses film-film tersebut ya, mereka si customer-nya harus subscribe ya, harus membayarkan bulanan ya, dan itu continuous secara terus-menerus. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa membangun ini, bayangin teman-teman kalau misalnya punya ribuan member ya, misalnya mereka hanya bayar, kalau contohnya Netflix ya, Netflix rata-rata kan bayarnya setiap bulan antara 50.000 sampai 100.000. Bayangin kalau teman-teman dalam satu website aja punya pelanggan 1.000, punya pelanggan 10.000, 100.000, bahkan jutaan ya kalau teman-teman udah besar. Itu merupakan sebuah income tersendiri ya yang teman-teman bisa dapatkan dengan teman-teman membangun membership website seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini sedikit mirip dengan website yang tadi ya, website yang berlangganan ya. Tapi ini kita lebih bicara ke arah forum atau komunitas ya, teman-teman ya, di mana teman-teman mengumpulkan orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan tema yang teman-teman ingin bangun ya. Dan di situ teman-teman memberikan value, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu, dan mungkin teman-teman bisa juga bikin kelas ya teman-teman ya. Dan orang-orang yang bergabung itu tentu saja Pak adalah orang-orang yang benar-benar punya minat dan ingin memperdalam dan mendapatkan pengetahuan yang lebih ya, dengan mereka bergabung melalui komunitas atau forum yang teman-teman sedang bangun. Nah, contohnya apa teman-teman? Teman-teman ya bisa lihat apa yang kita lakukan. Kita punya yang namanya Mystery School ya di SES Divine ya teman-teman. Setiap Jumat pasti akan mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu baru ya di situ ya teman-teman ya. Dan juga sebentar kita akan launching di Network Number One ya, satu kelas yang kita sekarang lagi godok, kita lagi susun, dimana teman-teman nanti bisa akan banyak belajar seputar bisnis dan juga digital marketing. Nah, itu contohnya seperti itu teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah live online event ya. Ini sedikit mirip juga tadi dengan website membership berbayar ya, yang berlangganan, sama yang tadi kita sebut dengan komunitas premium ya. Nah, ini adalah kita sebut dengan live online event ya, di
Jadi sebetulnya bisa digabung ya antara yang poin 7 dan poin 8 ya. Nah, ada beberapa webinar-webinar yang diadakan gratis ya. Contohnya yang teman-teman saksikan hari ini adalah sebuah webinar gratis ya, sebuah seminar gratis ya teman-teman, dan biasanya akan memberikan tema-tema yang umum. Nah, setelah itu apa teman-teman? Setelah ada acara-acara seperti ini yang teman-teman bisa dapat gratis, nanti teman-teman kemudian akan diarahkan ke produk-produk yang lain, misalnya mungkin produk e-book, mungkin audio, atau mungkin juga untuk kelas-kelas yang berbayar yang teman-teman bisa dapatkan lebih dalam lagi ya daripada teman-teman hanya mendapatkan sekedar konten yang gratis seperti yang teman-teman saksikan hari ini. Nah, biasanya website seperti ini itu menyediakan kelas-kelas premium ya, webinar premium atau kelas online yang benar-benar mendalam dengan durasi kurang lebih 4-8 jam pelatihan. Nah, itu yang kita sebut dengan live online event ya, teman-teman. Terus kemudian yang ke-10, ini mungkin teman-teman sebagian juga udah tahu ya, tadi sempat di awal kita sempat bahas ya, ini yang kita sebut dengan marketplace atau brokerage ya. Nah, di sini teman-teman akan membangun sebuah website yang berperan seperti marketplace. Contohnya ya teman-teman sudah tahu ada Traveloka yang kebanyakan mereka menjual produknya adalah tiket ya, tiket, kemudian jual hotel ya, terus kemudian ada Bukalapak ya, yang di mana di situ mengumpulkan banyak sekali supplier dan juga buyer ya, ada Tokopedia juga di sana. Nah, untuk teman-teman membangun marketplace ini terus terang teman-teman akan membutuhkan modal yang cukup banyak ya, cukup besar, kemudian tim yang cukup ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin bangun ya benar-benar teman-teman harus seriusin seperti ini karena ini cukup panjang ya prosesnya teman-teman. Karena hari ini marketplace besar di luar sana kebanyakan juga belum ada yang profit juga. Kemudian yang ke-11 itu yang kita sebut dengan sponsorship. Sponsorship seperti apa? Kalau teman-teman pernah lihat di luar sana ada orang-orang yang berprofesi sebagai selebgram, berprofesi sebagai influencer, ya YouTuber, ya apapun itu sebutannya teman-teman ya di luar sana, yang kadang-kadang mereka akhirnya mempromosikan sebuah brand atau sebuah merek tertentu ya, biasanya merek-merek yang cukup dikenal, cukup besar ya, yang mana mereka yang akan berbicara di sana untuk review produknya, memperkenalkan produknya, mempromosikan keunikan dan kelebihan dari produk yang dimiliki oleh brand-brand besar tersebut ya, dan sampai pun mereka diminta untuk memasarkan produk ini, bahkan menjadi seorang brand ambassador ya. Ini yang disebut dengan sponsorship ya. Kalau teman-teman memang punya follower yang cukup banyak ya sebagai seorang influencer ya, selebgram atau YouTuber ya, teman-teman bisa memanfaatkan ini ya. Teman-teman bisa minta brand-brand besar itu, pemilik perusahaan yang punya produk-produk itu ya, supaya produk mereka di-endorse oleh teman-teman ya, sebagai timbal balik ya, otomatis pasti perusahaan-perusahaan tersebut pasti akan memberikan imbalan tertentu bagi teman-teman ya, tinggal nego aja. Nah, ini salah satu model bisnis yang cukup lumayan digemari terakhir ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah model bisnis advertising. Nah, ini sebenarnya mirip ya teman-teman dengan yang tadi sempat dibahas ya. Kalau teman-teman bisa membangun sebuah website dengan niche tertentu, misalnya teman-teman di sini suka fitness ya, atau mungkin suka berkaitan tentang kesehatan ya, teman-teman membangun sebuah website yang authority-nya cukup kuat berkaitan mungkin dengan fitness, tentang kuliner, tentang kesehatan atau yang lainnya ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau teman-teman sudah punya traffic yang cukup lumayan, traffic yang cukup besar yang datang ke website teman-teman, nah teman-teman di sini bisa memasang iklan ya. Pasang iklan sama siapa teman-teman? Nah, biasanya Google itu menyediakan partnership yang disebut dengan istilah Google Partner atau Google AdSense ya, yang mana teman-teman mengizinkan website yang teman-teman miliki itu dipasang iklan oleh pihak Google ya. Jadi iklannya apa ya, terserah si Google ya, tapi setiap kali orang traffic yang datang ke website teman-teman dan klik iklan tersebut, nah teman-teman di situ mendapatkan bagi hasil. Nah, ini yang cukup menarik juga teman-teman, dan di sini juga selain iklan ini juga teman-teman bisa menawarkan spot iklan ya kepada perusahaan-perusahaan yang kemungkinan mereka memiliki target market atau audiens yang sama seperti website yang teman-teman sedang bangun. Nah, inilah kurang lebih teman-teman ada 12 jenis model bisnis. Kira-kira di sini teman-teman ada nggak teman-teman yang mungkin mengetahui
model bisnis yang lain selain yang sudah disebutkan di atas. Kalau teman-teman ada tahu, yuk kita diskusi untuk menambah pengetahuan kita di sini. Pak Handoyo mungkin mau menambahkan? Ini ada Bro Dana. Belum ada ide. Belum ada ide. Apa ya? Ya, itulah model-model bisnis online yang mungkin bisa kita kerjakan untuk sekarang ini di masa-masa sulit seperti ini. Jadi selain jual beli online, ya itu yang kita bisa bangun sekarang ini. Pak Peter, mungkin ada yang mau ditambahkan? Belum ada, belum ada. Mungkin mau komentar Pak Peter? Ci Clara, mungkin mau komentar? Aduh, komentar apa ya? Dan sekarang kan musimnya pandemi kan orang harus kreatif ya, Bet ya? Iya, betul. Ini kan alternatif-alternatif yang bisa dipikirkan, mulai dipelajari, ya kan, supaya bisa tetap mengembangkan atau menjalankan bisnisnya. Apalagi kan kayak yang masih punya konvensional bisnis, mungkin misalnya kafe, ya kan, restoran, mau kecil, mau besar kan sekarang udah pada mulai cari cara baru ya untuk memasarkan tanpa harus orang datang duduk di dalam kan. Betul. Nah ini kan salah satu ide yang orang bisa pelajarin. Ada yang dari yang simple yang Albert udah jelasin, dari yang paling simple sampai yang lebih rumit ada ya. Maksudnya tinggal kita mau pilih yang mana kan, itu pilihan-pilihan ya Bet ya. Kalau kemarin sebelum pandemik itu ada istilah baru kemarin kalau kita bicara soal konsep restoran ya, sempat ada namanya ghost kitchen. Mungkin kalau pernah dengar ghost kitchen, ghost itu kan hantu, kitchen berarti dapur hantu. Jadi intinya simpelnya gini, kita bisa buka restoran atau rumah makan ya tanpa kita punya dapur sendiri, tanpa kita punya koki sendiri. Jadi ada semacam perusahaan yang mereka tugasnya adalah memang benar-benar masak, menyediakan menu-menu tertentu, tinggal restoran tuh order menunya apa aja ke dia ya. Kasih resepnya. Terus baru ntar misalnya hari ini kita pesan berapa, misalnya restoran seafood kan, berarti kan menunya berkaitan dengan ya makanan laut ya, ada ikan bakar, ada kepiting atau apapun ya. Ya udah tinggal hari ini mau order berapa di ininya kan. Jadi ada perusahaan itu yang kemudian yang masak kemudian diantar ke restorannya kayak gitu sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak si restoran itu sendiri tidak lagi perlu menyediakan tukang masak sendiri, tidak perlu nyiapin koki sendiri. Nah itu sempat kemarin booming ya. Mas sekarang nggak tahu nasibnya seperti apa dengan kondisi kayak gini. Kayaknya mereka rubah konsep juga jadi online juga. Tapi dulu tuh sempat orang tertarik gitu loh kan. Jadi bisa buka restoran, nggak perlu pusingin tukang masak. Jadi sistemnya seperti itu. Ada satu perusahaan yang memang masakin buat mereka. Semua pada menghilang. Sorry. Ya pada prinsipnya sih kita mesti merubah mindset, itu aja sih saya bilang sih. Jadi bisnis yang udah ada dulu kita mesti sesuaikan dengan kondisi sekarang. Dengan keadaan. Jadi kayak restoran, ya jangan dipikir cuman bisa duduk aja, tapi coba dipikirkan bagaimana dia bisa membuat menu yang mana tuh orang tuh merasa nyaman juga makannya. Karena kalau kita ke restoran kan yang kita bayar bukan hanya makanan, tapi
suasananya, Yes. Pelayanannya. pelayanannya gitu. Iya. Nah itu ya bisa juga nanti misalnya nih packagingnya yang kita bikin lebih kreatif, yang mana tuh kayak ya mungkin agak besar, yang mana kalau kita buka itu udah ada tersedia ditaruh di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Jadi kita nggak usah mesti pakai bungkusan, buka bungkusannya terus taruh di piring lagi. Ya model-model kayak gitulah. Tapi mungkin ke depannya mungkin bisa juga kita ya, misalnya kita mau makan apa nih, kita custom sendiri. Oh, bisa, betul. Jadi makanan ini yang Sebenarnya sih saat ini ya, kalau restoran yang cukup besar itu dia punya master kitchen yang lumayan besar ya. Yang saya kenal sih dia punya master kitchen dengan di tanah yang 5 hektar gitu. udah ya. Ya, kalau kita misalnya mau jualan apa ya, makanan apa gitu. Nah, kita punya rincian resepnya, kita bisa kasih ke dia, tolong bikinin. Nanti kita order sama dia, berikut sama packagingnya. Nanti udah selesai kita siap jual. Nah, kita tinggal atur aja orderannya mau berapa banyak. Itu yang besar. Tapi yang kecil-kecil itu nanti juga akan seperti gitu. Kita bisa order sesuai dengan pesanan kita. Kita maunya kayak A, B, C gitu. Itu nanti kesananya sih. Nah itu semua itu mesti merubah mindset. Kalau kita mindsetnya masih kayak dulu terus, kreativitas ke depannya nggak jalan. Jadi sebetulnya urusan produksi pada akhirnya akan di outsourcing ke orang lain atau pihak ketiga. Terus kita jualan. Betul. Tidak dipusingkan lagi urusan-urusan untuk produksi jadinya ya. Iya. Dulu juga saya mikirnya tuh kayak Dell. Itu boleh dibilang tuh satu bentuk sistem dagang yang online yang pertama itu. Dell. Dell komputer? Waktu mahasiswa dia bikin komputer rakitan, mahasiswa dia bikin pabrikan komputer, tapi dia nggak buka store. Dulu masih orderannya by email. Oke. Lama-lama dia terusin. Kan Dell itu tahu saya nggak ada, kayak misalnya IBM tuh ada showroomnya, Apple ada showroomnya, ya Dell nggak ada. Dia cuman gudang aja gitu. Terus udah gitu by order. Kalau sekarang kan pakai website. Jadi bisa custom ya, customer mintanya apa, komputer. Belakangan udah nggak terlalu bisa custom. Dulu ya, custom semuanya. Belakangan udah nggak bisa custom. Tapi hebatnya Dell jadi komputer nomor 1 kan. Oke. Iya. Jadi sebenarnya ide yang lama ya, ide yang lama sekarang diulang ya jadinya ya. Iya. Oke. Terus satu lagi yang saya juga kepikir, kalau saya sebagai kontraktor, pasti saat ini orang tuh memikirkan bagaimana dia bisa punya ruangan khusus untuk ya ini, kayak nge-Zoom ini. Oh, oke. Zoom itu kan boleh dibilang mesti agak private. Jadi ya dari segi pencahayaannya, suaranya, yang kadang-kadang kalau yang kurang bagus kan ruangannya tuh bouncing kan. Nah itu mesti dikasih peredam sedikit. Iya, benar. Ya berarti kayak working space ya? Ya kayak working space. Terus dia menyediakan wifi ya? Ya gitu. Ya pokoknya tempat lah. Ya, kayak gini nih tadi aja saya kaget tuh. Sepi di rumah saya. Tiba-tiba ada yang teriak. Saya bingung. Jadi orang kan sekarang kan di mana aja duduknya gitu. Dan orang lebih banyak di rumah. Office udah nggak jalan. Gitu. Jadi yang di rumah itu biasanya pasti perlu untuk sedikit modifikasi. Ini kan macam jasa ini ya, jasa membuatkan. Ya, nah ruangan itu bisa dipakai siapa aja yang membutuhkan. Misalnya si A mau pakai, tinggal laptopnya bawa ke situ. Tapi semuanya udah ada gitu. Nanti. Dia menyewakan space lah. Ya, betul. Dia itu memberikan ide. Makan di kafe, nggak makan di dalam, bukan restoran, tapi hanya untuk kerja. Oh, mungkin studionya itu malah dibawa ke rumah, jasa membuatkan studionya. Iya. Ya, itu jasa kayak ini ya, meredesain gitu loh. Betul. Ya, segala gitu lah gitu. Nah, biasanya kalau kayak gitu
apa namanya sekalian tuh biasanya. Jadi komputernya bisa disewakan, Ya, wifi-nya bisa. disewakan. Cuman kayak gitu agak lebih riskan ya, virus lah apalah ribet kayaknya ya. Orang Ya. sekarang soalnya komputer tuh kan udah pakai laptop, pakai iPad, udah Laptop, serba simple gitu loh, udah serba simple. Gitu. Ya itunya sih betul sih. Nah, ya itu maksudnya tuh ya kita mesti mikir ke depan, jadi kreativitas depan itu jalan. Kalau mikirin mesti ke belakang, nggak jalan-jalan. Tapi berkaitan dengan itu udah mulai loh sekarang Pak Andoyo. Ada teman saya tuh dia bikin apa namanya jasa untuk wedding online. Jadi misalnya ada Ya itu kayak mau married gitu kan. Nah dia yang datang tuh, dia siapin layarnya, Ya, syutingin. dia syutinginnya, dia ini gimana supaya apa seakan-akan kesannya rame ya kan. Terus disiarkannya di mana. Jadi undangan-undangannya bisa nyaksikan lewat Zoom. Terus nanti ngasih angpaunya juga lewat, nggak tahu gimana tuh caranya. Bisa. Nah itu kayak gitu tuh bisa juga gini. Wedding kan biasanya ada pre-wedding kan. Iya. Nah, pre-wedding misalnya kemana, ke luar negeri, kemana, backgroundnya gimana. Nah itu tuh studio gitu tuh bisa jalan tuh. Iya, Itu udah banyak konsep kayak gitu, Pak. Cuman Ini maksudnya bikinin. ya dengan pandemi ini kan bisa digalakan Iya. lagi ya. Cuman lebih bagus, lebih kreatif. Karena kan sekarang teknologi kan lebih maju juga. Boleh dibilang kan film-film Hollywood itu ya di atas 50% itu green screen. Iya, betul. Nggak real bener. Orang jatuh gitu, itu kan bohongan. Semuanya green screen. Di wedding green screen. Asal Nah, di pasangannya green screen. itu juga ya. Sewain sama pasangan. Jadi nggak usah kemana-mana, tapi suasananya kayak gimana gitu. Nah, si Albert kurang bola tuh. kurang bola. Maksudnya? Ya, ada. Iya, ada. Biasanya ada yang ditimpuk. Pasti anaknya lewat tuh. Iya. Paling begitu sih sebenarnya sih. Iyalah, sekarang kan udah zamannya kayak orang harus gimana nih kondisinya kayak gini, saya punyanya ini, apa yang harus saya lakukan supaya tetap sampai kepada konsumen, ya kan, Bet? Betul. Mau caranya gimana kayak, ya itu harus be kreatif gitu, apa yang tersedia, apa nih yang fasilitas yang tersedia di lapangan yang bisa dipakai, ya kan? Marketnya apa, ya. Kita mengaplikasikan kondisi yang sehari-hari kita ingin dulu ke depan. Sebenarnya kayak sekarang nih ya, mobil juga. Bentar lagi sini kita lagi transisi kan antara mobil bensin sama mobil listrik. Iya. Gitu. Ya, nanti sebentar lagi ya memang semuanya listrik jadinya. Tapi undang-undangnya udah keluar kan itu mobil listrik sekarang DP bisa 0% kan, udah keluar kan? Udah disahkan kan? Ganjil genap. Apa ya? Ganjil genap. DP 0% sekarang. Udah kok, udah disahkan minggu ini kan kalau nggak salah. Kena berapa itu sekarang minimal mobil listrik berapaan sih? Kayaknya mobil listrik kali kok itu ada Datsun kan nggak salah tuh. Ada ya? Ada ya, Datsun. Ini aku tahunya mobil itu cuma Tesla doang. Mitsubishi yang kayak Livina gitu. Oh ada ya, udah keluar ya listrik ya? Ada itu. Mahal kali ya, setauku kan dulu katanya pas mau keluar tuh kan mahal banget kan. Awal pasti. Sekarang. Baru iya, sekarang udah banyak yang bikin kali ya Pak ya. Memang lebih praktis gitu. Cuma yang belum tersedia sekarang tuh infrastrukturnya, ngecasnya di mana tuh mobil. Iya. Kayak di mana ya? Canggih barangnya, nggak ada pendukungnya. Kalau di luar kan juga ada. Itu ada tuh. Di parkiran Tesla menyiapkan charger. Parkirannya 2 mobil, tapi chargernya cuma 1. Sampai coba. Itu kayak niat nggak niat. Nah itu kan belum ini. Tapi kalau di luar negeri kayak di Amerika gitu banyak loh. Ya kan udah lebih duluan. Supermarket. Ya lagi charger 1, mobil 2, satu mobil berapa jam ngecas ini bisa bobo. Yang bisa cepet kan, yang bisa high speed ada yang lama gitu. Lama ya 8 jam, kalau yang cepet kan bisa ada yang 1 jam. Ya itu tergantung chargernya. Kalau charger dengan kabel gitu doang aja sih lama. Tapi kalau dia tuh ada base station agak besar ya itu ampere kan agak besar. Jadi lebih cepat ngecasnya. Ngecasnya di rumah berarti? Di rumah. Kalau di luar ya udah. Rumah juga udah lama-lama nggak perlu PLN. Sama ya gitu. Iya, nanti juga kompor kan bentar lagi kompor listrik. Itu kayak gitu kan peralihan gitu.
sama juga. Jadi kondisinya sekarang ini juga bisnis apa juga kita mesti pikirin secara ke depan. Iya, betul. Tapi masih perlu waktu lah kalau saya bilang kalau bicara soal Waktu mobil memang. kan. Karena Oh iya. pabrikan mobil yang sekarang ini kan pasti ya aku ngebayanginnya adalah mereka selama ini kan atau awal masuk di Indonesia kan pasti ngitungnya mereka tanamkan uang, bikin pabrik, mungkin bisa 15 sampai 20 tahun kali itu mungkin baru balik modal kan. Nah, mungkin ada alasan juga kenapa mungkin di Indonesia sekarang ini belum sekarang ini segera dikeluarkan kan undang-undang untuk mewajibkan mobil listrik ya. Kalau menurut aku sih kayak ada unsur politiknya juga karena produsennya ini belum ini apa namanya belum balik modal atau apa kita kan nggak tahu kan mereka dulu dealnya gimana. Bisa jadi baru mau nikmatin tiba-tiba sudah harus dirubah ke apa mobil listrik. Ya, ya ini kan karena kondisi COVID kan banyak yang nggak siap juga kan, nggak ada yang bisa prediksi kan. Tiba-tiba seperti ini kan juga mereka mengalami banyak kerugian juga, ya kan? Banyak yang nggak jalan, itu stok Sebenarnya mobil numpuk, listrik ya itu kan? bukan teknologi baru loh. Iya. Tahun 60 udah ada, cuman Iya. dilarang. Sekarang isunya adalah kalau kita bicara mobil kan ini kan ada isunya mau apa namanya pajaknya mau dihilangkan kan. Jadi mobil yang sekarang kayak Pajero atau apa tuh harganya turun 30%. Oh iya, jeblok. Nah, cuma nggak segera dilaksanakan. Yang akhirnya apa? Orang-orang yang mau beli mobil nunggu ntar aja deh. Tunggu disahkan dulu peraturannya. Kalau turun 30% kan lumayan. Ya kan nggak tahu kapan kan. Kalau 3 bulan lagi ya nggak apa-apa kok nunggu 3 bulan lagi baru ganti mobil. Nah, ini Apalagi PFH jarang keluar. tapi jadi serba salah sekarang jadinya kan orang nahan kan. Nah, di pabrik mobilnya juga jadinya bingung. Kemarin tuh aku lewat Pecenongan loh. Terus sedangkan di pojokan Pecenongan itu yang dari apa jalan apa tuh? Yang depan istana itu kan belok kiri Pecenongan. Itu kan di pojok itu kan ada satu showroom mobil Auto 2000 atau apa ya aku lupa deh itu kan. Itu loh kemarin aku lewat sore jamnya jam 6:30. Itu kosong loh. Kosong. Biasanya kan ada dipajang mobil apa gitu kan. Toyota, masih ada kan. Ini kemana aku lihat, kosong. Nyala lampunya semua, buka, tapi kosong. Serius. Aku nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Apakah orang nggak boleh datang atau gimana, atau mungkin pabrikannya tidak kirim mobil baru atau gimana. Tapi kosong loh, itu jadi blong. Jadi showroom segede itu blong, nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya. Cuma meja-meja aja orang duduk gitu. Satu lagi ya, mobil listrik ya. Secara pabrik itu lainnya lebih sedikit. Karena komponennya lebih sederhana. Dan bisa robot kali yang masang ya. Memang harganya masih lebih mahal karena faktor teknologi ya. Betul. Tapi step-stepnya lebih sedikit. Jadi yang kerjaannya juga nanti nggak banyak. Nah, dilema lagi jadinya kan. Iya, memang. Intinya kan yang penting survive ya. Ya mungkin juga sekarang kalau buat bisnis mobil ya dengan kondisi kayak gini kalau bisa melakukan hal-hal yang online kayak ya selama ini kan udah tuh kayak jasa-jasa ganti aki atau apa ya Bet ya. Oh, iya. Ya mungkin dibikin yang lebih sederhana lagi jadi yang lebih praktis misalnya jadi satu aplikasi yang semuanya tinggal klik orangnya datang apa semua karena kan kayak gini orang jarang mau keluar ya. Tahu tuh cuci mobil nih kayaknya mobil gak keluar-keluar gak cuci. Di rumah juga males cucinya. Aduh. Mau keluar pergi tempat cuci takut ya kan di rumah mau nyuci males. Masalah. Saya juga nggak nyuci-nyuci. Iya, makanya itulah kalau dulu keluar melulu mobilnya bilang aduh nggak sempet cuci sibuk sekarang di dalam mulu nggak sempet cuci males. Cuman geser alasannya aja. Tapi mobil tuh ada mobil yang listrik tuh kalau nggak salah udah dirancang untuk ini ya apa otonom juga kan tanpa driver ya kalau nggak salah kan? Iya. Sudah ya juga kan? Ya itu ya. Sekarang pun juga udah semi otonom. Jadi misalnya ya kalau kita nyetir mobil, misalnya nih kita lagi nyetir, kita perlu sesuatu mau ambil apa gitu, itu bisa dilepas setirnya langsung dia kontrol sendiri kan? Tapi cuman ya autopilot kan? Benar, 30 detik lah. Dikasih waktu 30 detik, 40 detik. Ya lumayan lah kalau mau minum dulu ya Pak. Gitu. Atau mau ngechat-chat. Ya, terus misalnya nih, kita lagi nyetir, ngantuk kan? Di depan tiba-tiba ada ngerem, langsung dia ngerem sendiri itu, tut gitu. Kalau kita nggak ngerem,
Itu udah semi autonom. Malahan aku mikirnya ke depannya ya orang tuh bakal nggak usah beli mobil. Memang Jadi nanti nggak bakalan beli mobil. Mobil nggak- itu nanti sewa. Iya, maksudnya mobilnya kayak subscription gitu loh kan. Tadi kan Iya, kita iya, belajar iya. kan ada mobil subscription kan. Jadi Iya. misalnya 1 minggu kita mau naik mobil apa nih kan? Misalnya Oh, satu iya, iya. minggu saya mau naik Lamborghini atau Ferrari. Ya udah tinggal pesen aja kayak kita pesen Uber GoFood. atau pesen Grab kan. Terus datang tuh apa pagi-pagi Ferrari datang, Lambo datang kan tanpa 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 supir kan. Ya udah kita masuk tinggal ngomong mau jalan kemana, mau ke mall mana, ke mau Senayan City ya kok, mau ke lapangan golf gitu kan. Ya udah masuk ke mobil bawa kita sendiri gitu kan. Nah hari biasa mau pesen mobil apa nih, mau pesen Pajero atau apa gitu kan. Ya udah datang tuh. Nah subscription aja pesen sebulan mau booking Ferrari sebulan 4 kali gitu kan, Lamborghini sebulan berapa kali. Tapi memang Jadi biar mobil listrik tuh lebih canggih, saya lebih suka mobil bensin. Lebih simpel itu pakai gelang kali atau jam tangan. Apanya mobilnya kok? Gelang atau jam tangan tinggal dipencet tik mau kemana langsung pindah tempat. Transporter. Dia transporter. Itu jadi Star Trek. tapi zaman dulu ya masih ingat nggak film Knight Rider itu? Oh iya, Knight iya. Rider. Apa Kit. Dulu zaman aku kecil tuh gila itu mobil tuh idaman banget ya, keren banget itu mobilnya, Ya, itu bisa kayak gitu diajak kan, ngomong, kayak bisa otonom jalan tuh. sendiri. Jalan sendiri dia. Itu kayak zaman aku kecil tuh itu mobil idaman banget deh, itu bisa punya kayak gitu mah keren banget deh. Bisa diajak ngomong lagi wum gitu. Bener loh, waktu kecil tuh aku kayak imajinasi tuh, aduh keren banget ntar gede punya mobil kayak gitu ya. Kenapa lu nggak mau punya pembantu kayak Richie Rich aja? Nah, Ciri Richie Rich itu kan ada pembantunya tuh yang pakai robot. Iya. yoi. Oh iya. Nah, itu kan bisa jadi segalanya, bisa jadi pesawat, bisa jadi roket. Ya benar, bisa roket. Kok inget aja tuh dulu gue paling seneng tuh film kartun Richie Rich tuh. Iya. Bisa buat nemenin anak gue belajar. Gue bisa panggil guru. Bisa buat ngepel rumah. Aduh, mamanya seneng banget. Males nih. Iya, gue mendingan disuruh lembur kerja daripada lembur beberes rumah, Pak. Udah mulai hari ini lembur untuk bikin video. Astaga, Koko. How dare you. Itu mau urusannya Albert aja lah. Saya aja masih minta diajarin bikin ini, bikin itu, berbau gadget sama Albert banget. Kayak kemarin ya, Bet ya. Aduh. Tinggal waktu kerja, waktu tempat kerja, meja kerjanya menghadap yang benar. Nanti pasti jadi produktif. Oh iya. Untung ya kok selama WFH saya itu ternyata selama nge-zoom kelasnya Koko itu selalu menghadap tempat yang benar. Pantesan aja bisa sampai malam-malam. Kalau enggak pasti udah down. Baru sadar ternyata udah benar. Nanti kita pakai cimen ya. Kalau ngantuk, jalannya mundur sedikit, lalu ke kiri, ke kanan, balik badan. Nah, udah nungging. Nah, udah. Habis itu on lagi. Kameranya di belakang. Ngelihatnya nungging. Pantes aja jadi seger. Soalnya pegel. Aduh. Ya, begitulah. Oke. Jadi kesimpulannya apa, Bet? Aku sih mau, tadi kan kita ngomong-ngomong soal banyak bisnis, banyak apa yang berubah ya. Aku sih mau pesan satu hal, kita tuh harus kita jangan lupa bersyukur ya. Kita jangan lupa bersyukur. Apa yang harus kita syukuri? Oke. Karena ini bukan classes define, bukan soal spiritual, bukan supranatural, tapi kita yang bersyukur adalah kalau di network number one ini adalah saat ini gampang. Apakah cash flow kita plus atau minus hari ini?
Setiap bulan. Pada saat kita ini plus, seberapapun itu yang kita syukuri. Betul Nah, kok. pada saat kita bisa plus, kalau kita sudah pas-pasan atau masih mepet-mepet, ya kita harus, itu yang tadi dikatakan Albert sama Clara, bahwa dengan Pak Andoyo juga mungkin teman-teman yang lain ya, ya kita harus bisa, bukan soal berubah, tapi menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan perubahan gitu loh. Beradaptasi ya. Kalau kitanya berubah, artinya bisa diartikan bahwa kondisi sekitar environment kita nggak berubah, kitanya yang mau berubah gitu kan. Bukan itu yang terjadi, karena yang di luar kita berubah gitu loh. Nah, yang di luar kita berubah, kita nggak berubah atau kita mau ikut menyesuaikan, itu pilihan kita. Tapi yang di luar itu selalu berubah, dan tidak ada pandemi ini pun sebenarnya yang di luar itu berubah, tetapi mungkin laju perubahannya kurang terlihat. Kalau yang seperti sekarang ini sepertinya perubahannya drastis banget ya. Nge-TikToknya itu seperti 180 derajat mungkin ya. Jadi ya kaget semua, kita semua kaget. Nah itu Sun Tzu kan juga berkata bahwa salah satu kekuatan kita adalah pada saat kita mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, ya kan? Menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Ya bersyukur kalau kita saat ini sedang masih bisa plus ya. Syukur alhamdulillah. Karena apa? Yang besar-besar pun, bisnis yang besar pun saat ini, yang mungkin dulunya kalau kita melihat bahwa kok gua income-nya kecil ya, nggak seberapa gitu. Nah, jangan salah loh, kondisi seperti ini yang besar-besar yang dulunya mungkin income-nya besar, marginnya besar, semuanya sekarang malah minus semua ya. Balik. Nah, sekarang malah minus semua. Sehingga pada saat kita saat ini sekecil apapun tapi kita tetap plus, bersyukurlah. Dan selalu kita meningkatkan diri dan beradaptasi untuk menyesuaikan dengan perubahan itu. Yes. Begitu, teman-teman. Thank you, Ko Mike, wejangannya. Jadi tetap bersyukur ya. Yes. Oke teman-teman, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin ada yang mau berkomentar atau memberikan masukan sebelum kita akhiri acara ini. Mungkin ada yang mau dibagikan ke teman-teman di sini untuk saling menyemangati di masa-masa sulit ini supaya tetap kita bisa survive ya. Kita pelan-pelan membangun lagi, karena hari ini yang kita bisa lakukan adalah kita mulai membangun bisnis kita secara online ya, yang kalau kemarin-kemarin belum masuk ke online ya, mulai sekarang lah kesempatan untuk kita masuk ke dunia online. Jangan takut belajar hal-hal baru. Kalau misalnya sekarang sudah online tapi hasilnya belum maksimal, ya kita di sini belajar bersama-sama ya, saling sharing ya apa yang kita bisa lakukan untuk bisa meningkatkan bisnis kita, terutama secara online. Karena di sini banyak teman-teman yang bisa berbagi, bisa membantu juga kan di sini. Mungkin ada teman-teman, mungkin Pak Peter atau Bro Indra. Jangan takut belajar hal-hal baru, dan inilah kesempatan kita untuk banyak belajar hal-hal baru. Karena Anda tidak sendiri, teman-teman. Semua masing-masing belajar. Ya. Nah, ini Pak Peter nih. Pak Peter sudah mulai unmute. Silakan Pak Peter. Enggak, saya enggak ada apa-apa ini hari. Lagi ngantuk. Wis, mantap. Ngantuk. Tapi bisnis oke ya Pak ya? Masih tetap jalan ya Pak ya? Puji Tuhan ya Pak. Masih tetap, walaupun pertama kali turunnya 70%. Sekarang sudah naik kira-kira kurangnya ya sekitar 40% lah, tapi masih ada pendapatan ya. Oh iya. Yang paling penting itu Pak, masih tetap deliberate, tetap terpenuhi, terus karyawan masih tetap bisa digaji itu. Enggak sampai iya itu.
Yang penting bisa gitu, mesti survive aja dah. Sekarang sih nggak mikirin. Yang penting survive dan sehat. Itu yang penting sehat. Ya. Teman saya dokter lewat kena COVID. Aduh. Oh, wow. Teman dekat lagi. Satu puskesmas 5 tahun bareng-bareng. Jadi dekat sekali. Oh, oke. Terus berduka cita Pak Peter. Iya. Dia yang ke-30, orang yang baru. Kalau sekarang udah 130 dokter meninggal. Dia yang masih nomor 30. Dia 130 ya? Iya. Baru ya Pak berarti ya? Baru-baru ini ya? Baru 130. Teman saya ke-30. Ke-30. Oke. Iya. Ya. Jaga kesehatan lah Pak. Semua teman-teman sini jaga kesehatan ya. Ini pandemik belum akan berakhir. Masih akan lama. Apalagi masih lama. Kita ngomong Indonesia. Begitu kan saya kan udah 70. Kalau udah 70 umurnya katanya bahaya yang tua-tua ini loh. Iya Pak. Banyak minum vitamin Pak. Banyak banyak kena sinar matahari. Itu membantu juga naikin imun tubuh Pak. Imun tubuh juga Pak. Iya. Tapi bersyukur ya Pak, bisnis masih oke ya Pak ya. Bersyukur masih bisa gajian. Sip, oke. Nah, itu yang paling penting. Bro Indra, bro, mau komen bro? Ini lagi di kantor apa lagi di rumah nih, Bro Indra? Oh, nyimak aja lagi di rumah. Lagi di rumah. Tuh Ya. Di Dieng ya fotonya. Iya, di Dieng waktu sebelum pandemi ke sana. Berarti Dieng itu masuknya Wonosobo kan ya, kalau nggak salah. Wah, saya nggak ngerti deh. Wonosobo, Dia kan? paling tinggi memang tuh. Di Nah. sana. Veteran tinggi semua kan. Berarti sempat menikmatin ada ini nggak apa kalau pagi-pagi salju? Es. Februari nggak terlalu sih ya. Waktu itu juga hujan, paling dingin-dingin aja memang, tapi nggak ada salju. Oh, Februari belum sih, biasanya kan Juni, Iya. Juli itu. Oh gitu. Puncaknya dinginnya. Biasanya. Iya. Jadi gimana Bro Indra di rumah? Tambah sibuk atau gimana? Atau Akhir-akhir ini enggak sih. Awal-awal aja memang. awal-awal sempat nggak jelas ya antara jam kerja Iya. dan jam apa? Jam keluarga nggak jelas ya, kecampur ya kalau di Iya. WFH gitu ya. Perlu penyesuaian kan, gimana cara kerja di rumah kan, bos juga perhatiin dari luar. Tapi sekarang ya sesuai dengan ini aja lah, tugas masing-masing jadi menyesuaikan diri lagi jadi. Oke. Yes. Sip. Tetap semangat Bro Indra. Oke, teman-teman. Sama-sama, Mas Sahabat. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada lagi, kita tutup acara hari ini. Satu lagi mungkin teman-teman, ada Pak Handoyo mau nyampaikan sesuatu? Enggak deh, kayaknya cukup. Atau Cici Clara sebagai kata penutup? Cici Clara mau berikan kata penutup terakhir sebelum kita akhiri acara ini? Kenapa, Bet? Sorry. Ada memberikan kata penutup gitu sebelum kita akhiri acara ini? Ya, kalau balik ke topiknya Albert, intinya kan sebenarnya tentang digital marketing ini kan membuka mata banyak orang yang dulu kita maunya bisnis dengan cara konvensional, segala macam, tiba-tiba kondisi seperti ini. Berarti kan semua orang itu terpaksa harus, seperti Koko bilang, berubah menyesuaikan kondisi, ya kan? Merubah menyesuaikan kondisi ya berarti ya mulai membuka mata untuk mencari peluang yang lain atau strategi lain dalam meningkatkan bisnisnya. Nah, yang Albert berikan review hari ini tuh mengingatkan kita lagi kira-kira tools apa yang kita bisa pakai dalam tetap menjual bisnis kita. Ya kan, tetap melakukan bisnis kita yang berbau selling, ya kan. Ini bukan salah satu ya, ini adalah review apa aja kira-kira yang namanya buy online itu gimana aja sih strategi jualnya ya, Bet ya? Iya, betul. Ya, jadi nanti juga berikutnya
Albert juga akan banyak men-sharingkan ke kita mungkin tentang bisnis-bisnis itu sendiri, bagaimana cara lewat digital marketing tipe ini, yang kalau begini gimana, strategi gini gimana, terus bahkan strategi bisnisnya sampai ke penggunaan digitalnya ya, Bet ya. Siap. Nah, jadi ya nextnya tetap nantikanlah kelas-kelasnya Albert sharing-sharingnya untuk tips dan juga preview-previewnya tentang apa yang kira-kira berbau digital marketing dan networking ya. Nah, bisa juga mungkin dari teman-teman yang pengen request atau memberikan ide untuk topik ya, Bet ya. Betul. Nah, boleh silahkan di komen di Facebook atau di grup ya kan. Albert bahas ini dong gitu, bahas ini dong, atau ada yang pengen tahu lebih dalam, yang mungkin selama ini kok baca-baca dari informasi bingung ya kan, terus nggak ngerti maksudnya gimana, silahkan bisa tanya. Jadi nanti mungkin kita tinggal atur, kita siapkan materinya dan kita bisa atur untuk bikin previewnya ya, Bet ya. Betul. Nah, tuh Albert udah oke-oke aja pokoknya ya. Siap pokoknya. Iya, jadi ya kalau Sabtu beda buku ya jadwalnya ya, Bet ya. Ya. Kalau hari Selasa tentang digital marketing ya. Yes, hari Kamis kita bahas mindset bisnis, mungkin kita tambahkan sales dan marketing juga di situ. Kalau yang mau belajar tentang sales, misalnya Anda seorang marketing, Anda seorang sales, terus mengalami ketakutan, ditolak dulu, gimana caranya kok saya sudah berusaha nggak closing. Nah, kita bahas di hari Kamis. Ya, ini Albert jagonya deh nih kalau masalah mental baja. Kayak Gatot Kaca. Jadi kalau dibilang Sage Divine Network Number One ini menyajikan semua yang lengkap ya, Komik ya, spiritual dan non spiritual. Mau cari-cari yang berbau-bau spiritual atau berbau-bau semi supranatural, silahkan join dengan Sage Divine. Kalau yang mau berbau tentang gadget lah, network lah, digital lah, hal-hal berbau bisnis lah, buku-buku motivasi lah, nah itu joinnya ke Network Number One ya, Bet ya? Ya, betul. Oke, thank you banget untuk sharingnya hari ini, Albert. Semoga benar-benar bisa memberikan banyak masukan buat teman-teman yang dengar, ya kan? Ditunggu responnya, ditunggu requestnya. Anytime kayaknya Albert udah siap lah untuk memberikan yang terbaik ya, Bet. Betul, ya. Ya. Itu kenapa Pak? Kayaknya perlu dibikin acara buat penjelasan tentang pemakaian Zoom, Google Meet, ya yang sehubungan dengan ini webinar lah. Oh, oke. Ya, itu thank you Pak Andoyo tuh, udah ada requestnya sama PR. Banyak orang yang nggak tahu. OBS juga tuh. Yang punya, yang penggunaan OBS yang ini lebih canggih permintaannya. Itu terlalu tinggi kayaknya nanti. Oke. Kalau gitu minggu depan kita Google Meet dulu lah. Ya, yang dasar dulu, terus nanti kita lebih yang ini lagi. Ya nanti kalau yang Google Meet apa, kekurangannya apa kan bisa aja. Ya. Kendala-kendalanya apa di lapangan, terus kenapa sekolah milih yang kayak gini, kalau orang kerja apa gitu. Compare Zoom sama Google Meet sama Microsoft Teams. Iya, tuh makanya kan soalnya kan anak-anak sekolah pakainya Microsoft Teams ya kan kok. Nanti apa sih plus minusnya masing-masing gitu. Ya, berarti minggu depan ya kita bahas itu ya, Bet ya. Yap. Oke. Ya, lalu digabung dengan Google Classroom. Classroom mah cuma itu doang kok. Tempat naro-naro doang kalau Classroom. Iya. Tempat naro-naro. Plus Google Hangout. Iya. Hangout sama Meet sama. Iya, gue punya tapi gue nggak ngerti juga itu. Nah makanya ini kan kayaknya dari yang dasar Albert ini kan bahas sampai yang agak sedikit intermediate ya. Jadi maksudnya silahkan request deh, nanti diatur gimana jadwalnya supaya bisa memenuhi permintaan pasar. Thank you Pak Handoyo untuk request pertamanya. Kayaknya dapat piring cantik nih dari Albert. Waduh. Depan ya. Ada gantungan kunci cantik.
Oke, Komik, ada yang mau ditambahin lagi nggak? Udah cukup. Oke teman-teman, itu saya akhiri ya. Thank you so much yang sudah nonton acara ini dari awal sampai akhir, baik itu ada di Facebook Group maupun yang udah ikut di kelas Zoom ini atau mungkin di YouTube ya. Thank you so much. Kita akan ketemu lagi nanti hari Rabu. Rabu nanti temanya kurang lebih kita akan bahas tentang mindset bisnis Kamis. dan berkaitan dengan Kamis, marketing. Ya? Kamis kok Rabu. Oh ya, Kamis. Sorry, hari Kamis ya. Sorry, maafkan. Besok udah Rabu ya. Kayaknya dia mau ngisi hari Rabu juga. Iya, kok. nanti besok ada yang isi lagi. Ya, hari Sahabat isi astrologi aja sama Pak Andoyo. Astaga. Ya, oke. Kita ketemu lagi hari Kamis ya teman-teman. Thank you so much yang sudah hadir di acara ini, yang sudah hadir baik itu di Facebook Group atau di YouTube. Kita ketemu hari Kamis dan juga Sabtu dan minggu-minggu yang akan datang lagi. Thank you Nanti semua. malam kelas astrologi advance ya. Ada pembahasan contoh kasus ya. Nanti malam. Oke. Oke, sip. Oke, thank you udah hadir. Komik, thank you. Pandoyo, Thank you. Thank you semua. Makasih. Sampai jumpa nanti malam. Thank you. Terima kasih, Komik. Bye-bye. Bye. Bye semua. Bro Indra, bye. Thank you semua. Thank you. Para, thank you semua. Bye.